Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Putri Rahmadani dari kelas 10 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen. Manajemen merupakan suatu tindakan untuk mengurus, mengatur, mengarahkan, menjalankan, membina, dan memimpin suatu pengawasan. Prinsip manajemen yaitu suatu dalil umum yang dapat disimpulkan dari proses penggerakan orang-orang dan menggerakkan fasilitas-fasilitas yang berlaku sebagai dasar petunjuk bagi seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau menjalankan tindakannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki disebut dengan prinsip manajemen. 4 prinsip manajemen penting yaitu: pertama, pengembangan metode kerja terbaik; kedua, pemilihan serta pengembangan pekerja-pekerja; ketiga, usaha menghubungkan metode kerja terbaik dengan pekerja yang terpilih dan terlatih; keempat, adanya kerjasama antara manajer dengan non-manajer dalam hal pembagian kerja. Satu-satunya tokoh yang membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen adalah Henry Fayol. Adapun fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengorganisasi, dan mengendalikan. Selanjutnya banyak ahli mengemukakan fungsi-fungsi manajemen dalam berbagai pendapat. Dalam organisasi atau perusahaan, kegiatan usaha dipimpin oleh pemimpin organisasi atau manajer perusahaan. Setiap pemimpin organisasi atau manajer perusahaan memiliki tipe-tipe yang bisa mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Pertama, man disebut juga dengan orang atau manusia. Kedua, money disebut juga dengan uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, methods disebut dengan cara kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan. Keempat, materials disebut juga dengan bahan-bahan yang diperlukan. Kelima, market disebut juga dengan pemasaran atau tempat untuk memperjualbelikan hasil produksi. Tingkat manajemen tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, top management; kedua, middle management; ketiga, lower management atau first line management. Adapun bidang-bidang manajemen. Pertama, manajemen produksi. Di sebuah perusahaan, kegiatan produksi memegang peranan penting. Melalui kegiatan produksi akan dihasilkan output berupa produk-produk yang kelak dipasarkan. Dalam kegiatan manajemen produksi harus melalui proses sebagai berikut. Pertama, pemilihan; kedua, perancangan; ketiga, pengoperasian; keempat, pengawasan; kelima, pembaharuan. Adapun penerapan fungsi manajemen produksi dapat diuraikan, yaitu pertama, fungsi perencanaan produksi berkaitan dengan fungsi perencanaan dalam bidang manajemen produksi. Yang diperlukan adalah kegiatan untuk merencanakan ketentuan kualitas dan kuantitas barang yang akan diproduksi. Kedua, fungsi pengorganisasian dalam produksi adalah bidang manajemen produksi perlu melakukan fungsi manajemen pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini mencakup kegiatan untuk merancang sesuatu organisasi produksi, menyiapkan dan menetapkan kriteria bagi staf yang menjabat dan struktur organisasi, menetapkan pola agar tercipta keselarasian kerja antar subsistem. Fungsi penggerakan dalam manajemen produksi mencakup usaha untuk memotivasi, memberi perintah, mengarahkan kegiatan produksi, mengorganisasikan tiap bagian, dan mengoptimalkan berbagai sistem transformasi. Kedua, penerapan fungsi manajemen. Pertama, pemasaran. Pemasaran manajemen dalam bidang pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. Pertama, perencanaan pemasaran. Dalam penerapan pemasaran ini mencakup perencanaan di bidang produksi pasar dan pemilihan saluran pemasaran yang tepat dan pendistribusian produk. Perencanaan produksi merupakan pertimbangan pertama dalam perencanaan pemasaran. Kedua, pengorganisasian pemasaran. Pengorganisasian pemasaran menciptakan dan memelihara struktur organisasi dan memelihara struktur organisasi penjualan yang baik yang harus disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Contoh dari penggerakan pemasaran yaitu: pertama, mendorong pegawai dan tenaga penjual melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Kedua, kepemimpinan yang kuat dan menyenangkan. Tiga, supervisi serta pengawasan yang baik dalam kegiatan pemasaran. Keempat, sikap manajer dan pegawainya dalam melayani pemasaran. Dan terakhir,
komunikasi yang baik dalam kegiatan pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.